Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, saya, Ibu Afifah Dahniyah, akan membawa satu materi singkat mata pelajaran PPKN kelas 10 bab 2 bagian keempat dengan judul Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa negara Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Sudah 76 tahun usia Indonesia merdeka. Hal itu dilakukan bukan dengan cara yang mudah. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa, baik itu berkorban nyawa, harta, tenaga, waktu, dan lain sebagainya dalam hal merebut negara kita dari cengkraman penjajah. Tugas kita selaku keturunan mereka, masyarakat di masa sekarang, ialah menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami dulu pengertian dari pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara adalah sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam UUD 1945 alinea keempat yang berisi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. BPUPKI melalui sidangnya telah merumuskan UUD 1945 bab 12 pasal 30 tentang pertahanan negara. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang isinya pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara, berarti seluruh warga negara, tanpa terkecuali, tanpa melihat pekerjaannya apa, usianya berapa, dan jenis kelaminnya apa. Lalu yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut SIS, HAN, KAM, RATA oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Makanya disebut semesta karena keseluruhan, baik itu kekuatan utama dan kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi TNI itu punya 3 wilayah kerja, pertama di darat, di laut, dan di udara. Lalu ayat yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dan usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU. SIS Hankamrata pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Ciri dari SIS Hankamrata yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Ciri yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara kita, yaitu negara kepulauan. Jadi, Polri, TNI menyebar di seluruh wilayah negara kita. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Wujud menjaga pertahanan dan keamanan negara yang dapat dilakukan oleh seluruh rakyat, yaitu dengan cara bela negara. Pengertian dari kesadaran bela negara adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara menjadi kewajiban dasar dan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Hukum yang mendasari bela negara diantaranya adalah UUD 1945 pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berhak berarti sesuatu yang sudah selayaknya kita dapatkan dan kita kerjakan. Sedangkan wajib sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu, hukum penguat dari UUD 1945 pasal 27 ayat 3 ialah pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi perlu diingat ya, berhak dan wajib, serta bela negara itu adalah kehormatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti seluruh kita nih dapat kehormatan loh untuk membela negara. Upaya bela negara menjadi hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sudah sepantasnya didasari oleh rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap negara Indonesia serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal itu juga tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Juga terdapat dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Negara Indonesia adalah negara yang sangat mencintai kedamaian.
Bila Indonesia menghadapi suatu konflik atau pertikaian antar bangsa, maka jalur damailah yang dipilih oleh negara kita. Perang sesuatu yang harus dihindari. Namun, bila segala upaya jalur damai telah dilakukan oleh negara Indonesia, namun tidak membuahkan hasil, maka perang adalah jalur terakhir atau alternatif terakhir yang dilakukan negara Indonesia. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Makna menganut politik bebas aktif ialah negara Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, serta tidak mengikatkan diri pada dua kekuatan besar dunia, yaitu blok barat dan blok timur. Indonesia menganut blok negara non-blok. Juga aktif, yaitu negara Indonesia berperan atau berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik internasional. Bela negara nggak harus dalam wujud perang, banyak bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena bersifat semesta tadi. Yang pertama ialah ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, semisal kita ikut Siskamling. Lalu yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, baik itu kita menyumbangkan tenaga, materi, waktu, dan lain sebagainya, itu bisa. Lalu yang ketiga, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau mata pelajaran PPKN ini. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini bagi siswa, kalian bisa ikut ekskul, PMI, Paskibra, Pramuka, dan lain sebagainya. Yang kelima, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang keenam, pengabdian sebagai anggota TNI atau militer atau polisi juga. Dan yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Nah, sesuai dengan profesi keahlian ini sangat luas ya. Semisal sebagai guru, sebagai bidan, sebagai penjaga kantin, sebagai koki, semuanya bisa gitu. Selama kita melaksanakan status dan peran kita dengan baik, hal itu juga sudah bagian dari membela negara. Terima kasih anak-anak telah menyimak video Ibu sampai habis. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan tadi dapat dimengerti dan Ibu minta maaf bila ada salah-salah kata ataupun informasi. Tetap semangat terus belajarnya, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila kalian ada pertanyaan, boleh tulis pertanyaan di komentar atau japri Ibu di WA atau saat ketemu langsung boleh bertanya ke Ibu. Dadah.